Halo semuanya, balik lagi sama Gowon di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Dan bagi lu semua yang belum tahu apa itu MPL Fantasy sendiri merupakan game yang menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola impian lu. Jadi pastinya game ini seru banget dan cocok banget buat lu semua para pecinta bola buat buktiin skill lu semua. Dan kenapa lu semua para pecinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gua? Karena yang pertama pertandingannya lengkap, jadi hampir semua kompetisi sepak bola dunia ada di MPL Fantasy. Dan kedua, hadiahnya cepat. Jadi setelah pertandingan, lu bisa langsung terima hadiah itu dan gak perlu nunggu satu musim. Dan pastinya yang terakhir, nonton bola bakal jadi lebih seru karena lo ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lo. Nah, lo semua sebagai pecinta bola pastinya udah seneng banget karena kompetisi Inggris, kompetisi Champion Eropa udah bergulir lagi di musim ini. Dan sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, lo semua wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy sendiri bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Pertandingannya lengkap dan juga banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Gak cuma sampai situ aja spesialnya MPL Fantasy, melainkan lu juga bisa dapetin berlian kemenangan setiap lu menang kompetisi, dan juga berlian kemenangan ini bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nonton bola bakal jadi lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago, lu bakal dapat berlian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi buat kalian semua yang udah gak sabar dan pingin main MPL Fantasy, langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, sekarang gua akan langsung aja kasih tahu ke kalian gimana caranya dari download MPL Fantasy ini sampai bisa nyusun tim dan ngikutin pastinya kontes-kontes spesial di MPL Fantasy. Oke, di sini udah ada HP gue dan sekarang gue bakal tunjukin lu ke semua gimana cara download MPL Fantasy. Yang pertama, lu langsung aja ke browser HP kalian, ke smartphone kalian, ke browsernya ketik id.mpl.live/fantasy kayak gue di sini, dan akan ke direct langsung ke halaman MPL Fantasy itu sendiri. Dan lu bisa lihat di sini ada tombol download sekarang. Lu bisa langsung aja klik download sekarang itu. Dan setelah itu nanti bakal muncul notifikasi kayak gini, dan langsung aja kalian download dan install aplikasi MPL Fantasy. Nah, setelah kalian download MPL Fantasy dan kalian install, pastiin kalian masuk dan juga login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian, atau bahkan akun link aja kalian. Jadi nantinya akan gampang untuk kalian bisa narik hadiahnya. Jadi sekali lagi gue ingetin, pastiin kalian login menggunakan nomor yang tersambung sama GoPay atau akun Gojek kalian, biar nanti untuk terima hadiahnya bakal jauh lebih gampang. Nah, setelah kalian udah berhasil login, kalian akan langsung masuk ke halaman ini dan langsung aja ke tab Fantasy di tengah-tengah di sini. Kalian klik aja di situ Fantasy dan kalian bisa langsung pilih banyak banget pertandingan lengkap banget dari berbagai kompetisi di dunia pastinya ya. Di sini ada kompetisi Inggris, kompetisi Rusia. Banyak banget, lu langsung aja pilih di sini kompetisi yang lu mau. Tapi pastinya gue mau ajak lu semua buat mainin di pertandingan nanti di minggu depan. Bakal ada pertandingan spesial di kompetisi Inggris, yaitu antara Liverpool melawan Manchester City. Menurut gue ini adalah bisa dibilang kandidat juara ya dua-duanya. Jadi menurut gue pastiin kalian main. Tapi di sini belum ada pertandingannya karena ini masih jauh banget. Dan pastinya nanti akan dibuka oleh MPL Fantasy itu sendiri. Dan tungguin aja nanti di MPL Fantasy, kalian pantengin terus aplikasi MPL Fantasy buat kalian bisa ikutin kontes spesial di pertandingan Liverpool melawan Manchester City. Tapi di sini gue mau contohin dulu di salah satu pertandingan, misalnya di sini ada kompetisi Inggris, Crystal Palace melawan Brighton Albion. Di sini gue akan langsung aja pilih pertandingannya dan di sini langsung akan ditujukan kalian untuk memilih kontes yang mana yang mau kalian ikutin di sini. Pastinya semakin besar kontesnya, hadiahnya juga semakin besar di sini. Kalian juga bisa ikutin. Menurut gue yang seru banget di sini ada hadiah gabungan di mana masuknya ada 40 berlian kemenangan dan total hadiahnya kalau kalian menang bisa sampai 5.500 berlian kemenangan. Nah, kalian juga bisa tambahkan tim dengan cara kalian tambahkan tim di sini, langsung aja klik di situ dan kalian bisa langsung pilih pemain yang mau kalian pakai di tim MPL Fantasy kalian. Misalnya di sini untuk kiper sendiri kalian bisa pakai berdasarkan timnya, kalian urutin di sini, kalian klik aja. Kalian juga bisa pilih berdasarkan dipilih oleh manajer MPL Fantasy, paling banyak dipilih oleh siapa gitu ya. Diseleksi oleh 44,70% gitu. Guaita misalnya di sini. Kreditnya juga bisa diurutin, poinnya juga bisa diurutin gitu ya di sini. Dan kalian juga bisa urutin dan kalian pastiin bahwa pemain ini maksimal 7 dari satu klub gitu ya. Kalau kalian dukung Crystal Palace misalnya, maksimal pemainnya adalah 7 dan 4 sisanya di situ ada pemain harus dari Brighton gitu. Oke, dan juga di sini ada 100 kredit, di mana 100 kredit ini adalah value tim kalian
bisa dibilang kalian pastinya harus pakai strategi juga dalam memilih pemain, karena kalau kalian memilih pemainnya banyak banget gitu ya dan jago-jago semua, bisa aja kreditnya nggak cukup atau value-nya kelebihan gitu, jadi kalian nggak bisa beli pemain tersebut, oke? Dan terakhir, setelah kalian memilih timnya, pastiin untuk milih kapten dan juga vice kapten, karena untuk kapten poinnya sendiri akan dikali 2 dan vice kapten poinnya akan dikali 1,5. Jadi pastiin susun pemain kalian yang terbaik untuk kompetisi spesial di MPL Fantasy dan juga pilih kapten dan juga vice kaptennya. Oke, sekarang gue akan langsung aja bahas mengenai tim gue untuk pertandingan nanti Liverpool melawan City. Tapi sebelumnya gue mau review dulu tim gue di kontes spesial kemarin yang gue ikutin di pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City. Dengan gue mendapat 68 poin di peringkat 84, menurut gue ya peringkat yang lumayan bagus gitu ya, 100 besar, walaupun bisa dibilang poinnya cukup rendah gitu karena gue di sini kaptenin Lukaku dan juga vice kapten gue Kevin De Bruyne, dan ternyata mereka ini nggak berhasil return. Di sini gue pakai formasi 4-4-2. Dan beruntungnya gue di sini masih punya Cancelo dan juga satu pemain back lagi dari City yaitu Kyle Walker gitu ya, mendapatkan clean sheet. Tapi secara tim menurut gue sebenarnya nggak terlalu bagus dengan gue poinnya cuma 68 dan gue gagal di kapten dan juga vice kapten. Jadi pasti untuk pertandingan berikutnya gue harus melakukan analisa dan juga strategi yang lebih bagus lagi untuk pertandingan ini. Oke, sekarang gue langsung aja nganalisa pertandingan untuk Liverpool dan juga Manchester City di kompetisi Inggris 2021. Di mana di sini gue udah ambil data attacking dan juga defending dari kedua tim, di mana Liverpool itu sendiri bisa dilihat dari segi attacking atau segi menyerang jauh lebih bagus daripada Manchester City itu sendiri. Di mana kita tahu bahkan Manchester City berhasil ditahan imbang kemarin-kemarin oleh Southampton gitu ya dengan skor 0-0, nggak berhasil mencetak gol. Melawan Chelsea juga dia 1-0 doang menangnya. Jadi pastinya datanya ini gak sebagus Liverpool, di mana Liverpool bisa dibilang hampir selalu mencetak lebih dari 2 gol gitu ya. Ketemu Brentford kemarin 3 gol. Banyak banget golnya yang diciptakan oleh Liverpool ini. Jadi di sini bisa dilihat untuk gol sendiri jauh lebih baik Liverpool, 15 berbanding 12. Untuk attempt, untuk percobaan bisa lihat lebih lagi gitu ya, lebih banyak. Hampir bedanya 30 gitu. Dan juga menit per peluang atau menit yang dibutuhkan setiap kali untuk satu peluang, yaitu Liverpool cuma butuh 4 menit, sedangkan Manchester City ini butuh 5 menit, dan sisanya XG dan juga shot on targetnya juga lebih bagus dari Liverpool itu sendiri dari segi menyerang. Tapi menariknya di sini dari segi defending atau segi bertahan, Manchester City adalah tim yang jauh lebih bagus daripada Liverpool itu sendiri. Dimana di sini walaupun Liverpool berhasil mencetak 5 clean sheet sedangkan Manchester City cuma 4, tapi di sini Manchester City baru kebobolan 1 gol. Dan untuk shot conceded atau tembakan yang terima di sini Manchester City baru menerima tembakan sebesar 36 kali dari 6 pertandingan ya, bisa dibilang berarti cuma 6 tembakan per pertandingannya. Jadi di sini bisa dibilang Manchester City adalah tim yang lebih baik dari segi bertahan, tapi Liverpool adalah tim yang lebih baik dari segi menyerangnya. Nah, untuk kiper sendiri di sini walaupun gue sempet lumayan bingung gitu ya, dimana menurut gue ini adalah kiper terbaik dua-duanya, Alisson dan juga Ederson. Kiper utama dari Brazil itu sendiri, walaupun bisa dilihat di sini Alisson mendapatkan shot on target face gitu ya, lebih banyak jauh, karena kita tadi lihat data dari bertahannya Liverpool sendiri jauh lebih buruk daripada Manchester City. Dan Ederson ini baru kemasukan 5 shot on target gitu ya, baru menerima 5 kali tembakan tepat sasaran. Dan 5-5-nya dia berhasil selamatin dan juga 100% untuk penyelamatannya gitu ya. Jadi menurut gue sebenarnya ini adalah kiper yang sama-sama bagus gitu, XG prevented-nya sama-sama plus. Tapi menurut gue mungkin Alisson adalah kiper yang jauh lebih bagus di sini untuk Liverpool itu sendiri, walaupun pastinya ini tergantung lagi sama tim kita, kalian mau yang banyak yang mana, dan menurut kalian siapa yang bakal clean sheet, atau mungkin aja kalian ambil yang banyak shot on targetnya untuk dapat poin lebih. Nah, kemudian untuk pemain bertahan di sini gue udah tulis 5 nama, di mana gue cuma ambil 2 dari City dan juga 3 dari Liverpool. Gue ambil 2 nama yang udah pasti bermain menurut gue dari City sendiri, yaitu Ruben Dias dan juga Joao Cancelo. Sedangkan untuk Liverpool menurut gue nggak banyak perubahan, pastinya ada Trent Alexander-Arnold, Robertson dan juga Virgil van Dijk di situ. Nah, di sini gue menggunakan indikator-indikator menyerang, di mana seperti biasa lu semua tahu, gue akan menggunakan indikator menyerang karena gue suka banget defender yang punya potensi return attacking gitu ya, kayak kemarin Joao Cancelo. Dan juga gue akan pastinya cari lagi pemain seperti itu, di mana gue nggak mau banget cuma poin clean sheet gitu, gue maunya poin assist atau nggak gol bahkan gitu ya. Jadi di sini udah ada indikator menyerang, di mana menurut gue pemain dengan indikator menyerang terbagus adalah Trent Alexander-Arnold. Kemudian sisanya ada Joao Cancelo, Robertson dan juga Virgil van Dijk. Mungkin bisa jadi pemain yang bagus juga di sana, walaupun di sini Robertson juga punya XGI paling kecil gitu ya dengan 0,47, minutes per XGI yang juga paling kecil. Tapi di sini Robertson punya shot inside the box yang lebih bagus. Jadi menurut gue 3 defender terbagus adalah Joao Cancelo, Trent Alexander-Arnold dan juga Virgil van Dijk di situ. Dan kalau lu mau satu lagi pemain City, menurut gue Ruben Dias bisa menjadi jawaban untuk lini bertahan lu. Nah, berikutnya maju lagi ke gelandang, posisi gelandang, di mana menurut gue di sini udah ada Jack Grealish, Kevin De Bruyne, pemain bagus banget pastinya dari
Manchester City, dan juga ada Henderson dan juga Fabinho dari Liverpool. Dimana secara data di sini Jack Grealish paling bagus dengan semuanya hijau gitu ya. Goal attempt yang paling tinggi, chance created paling tinggi, dan bahkan XGI-nya juga paling tinggi di sini. Dan di sini Kevin De Bruyne juga datanya nggak terlalu bagus karena pastinya dia kemarin juga sempat cedera dan ini datanya baru dikit banget gitu pertandingannya. Tapi di situ pastinya Kevin De Bruyne juga bisa jadi opsi untuk tim kita. Kemudian Henderson dan juga Fabinho, walaupun dia bisa dibilang midfielder dari Liverpool itu sendiri nggak begitu menarik daripada midfielder City, tapi Fabinho mungkin bisa jadi pemain dengan operan terbanyak dari Liverpool itu sendiri. Nah, berikutnya untuk lini serang gue di sini udah 3 nama yang menurut gue pasti banget akan gue masukin, di mana yaitu ada Ferran Torres, Mohamed Salah, dan juga Sadio Mane. Walaupun jika dibandingkan di sini Ferran Torres punya data yang lumayan jelek daripada 2 pemain Liverpool lainnya, tapi menurut gue Ferran Torres juga punya peluang untuk mencetak gol yang tinggi juga. Tapi pastinya kita harus tunggu lagi apakah Ferran Torres ini bermain di kompetisi Champion Eropa, karena menurut gue kalau dia udah bermain di kompetisi Champion Eropa, kemungkinan besar dia udah gak bakal main lagi di kompetisi Inggris besoknya karena rotasi Pep kita tahu gila-gilaan juga ya. Jadi menurut gue 2 nama terbagus, Salah dan juga Mane, dan disusul sama pemain dari City itu sendiri yaitu Ferran Torres. Oke, terakhir di sini udah ada line up gue 11 pemain untuk tim MPL Fantasy gue. Tim terbaik gue menurut gue di kontes spesial ini di pertandingan Liverpool melawan Manchester City, di mana ada Ederson sebagai kiper, TA, Robertson dan juga Diaz, dan juga Cancelo sebagai back gue dengan formasi 4-3-3. Di situ ada Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan juga Fabinho untuk midfielder gue, dan Ferran Torres, Sadio Mane, dan juga Salah. Dan Salah sebagai kapten gue untuk di tim kali ini. Jadi kayak gini tim gue di MPL Fantasy kali ini di pertandingan spesial pastinya Liverpool melawan City. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian masih terbantu sama channel ini. Jadi langsung aja download MPL Fantasy kalau udah gak sabar mainin MPL Fantasy. Ke browser kalian ketik id.mpl.live/fantasy.